saya di Lenimu Daily Inspiration by Lenimu. Pemirsa, pada kesempatan kali ini hadir bersama saya dengan Mbak Dian Novita. Halo Mbak Dian, apa kabar? Hai, baik, alhamdulillah. Tadi macet ke sini? Nggak macet sih, cuma ngantri di pom bensin itu lumayan lama ya. Oh gitu, karena ada peraturan baru itu ya? Iya, dan ternyata harus pakai barcode kan, padahal mobilnya kan minimalis ya. Oh gitu? Jadi antri lah ya? Antrinya sih sebenarnya ngantri itu ya, ngantri bensin, tapi ketika pas nyampe di isi mobil bensinnya malah jadi yang loh, ternyata pakai barcode gitu. Emang udah lama nggak isi di situ kan, kondisi selalu dekat rumah. Oke. Tapi gimana, kondisi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mbak Dian, makasih banyak sebelumnya udah bisa hadir ke Lenimu Channel. Pemirsa, beliau adalah salah satu founder untuk wedding organizer, yaitu My Wedding Organizer, betul? Betul. Nah, pada kesempatan kali ini membahas tentang tips acara pernikahan menjadi momen tak terlupakan, hikmat dan spektakuler. Nah, tapi sebelumnya pemirsa channel, kita coba bincang-bincang untuk mengenal lebih jauh sosoknya Mbak Dian ini. Oke, Dian tuh asli orang mana sih? Aku asli Bogor. Kebenaran mama sama bapak juga memang asli Bogor dua-duanya. Oh gitu. Jadi ya Bogor banget lah. Bogor banget, Bogor pisan ya. Berapa bersaudara? 3 bersaudara dan aku anak kedua. Anak kedua. Oke. Tapi bisa bahasa Sunda ya? Sedikit ya. Dulu apa sih memang cita-cita yang Mbak Dian? Kalau kecil sih standar ya, standar pada umumnya, jadi dokter, jadi ini. Cuma kebenaran waktu pas lulus SMA sebenarnya waktu itu memang mau dikuliahin kedokteran. Cuma tahu diri ya, pinter banget loh aku tuh. Jadinya nggak, daripada ntar sayang uangnya juga, waktu dan segala macam, kayaknya nggak deh gitu. Nah, Mbak Dian ini kan pastinya punya pengalaman pekerjaan ya. Pekerjaan yang pasti, boleh nggak cerita tentang awal karir pekerjaannya bagaimana? Waktu awal pasti kerjanya di perbankan, jadi asuransi. Oke. Ya, sampai ketemulah temen, akhirnya masuklah ke majalah. Majalah itu emang ngebangun aku banget lah ya, sampai sekarang, sampai ingat tuh pelajaran di majalah itu banyak banget. Mulai dari yang biasa sampai akhirnya terakhir jabatannya lumayan. Dari situ juga belajar event yang buat aku sih wah lumayan ya, Berkembang ya. Benar-benar dari situ tuh oh iya, ketemu orang-orang yang luar biasa. Dari situ emang benar-benar mulai dari koneksi, minat, passion, semua emang berkembangnya di situ sih. Nah, Mbak Dian, ini kita masuk ke tema inti nih ya. Tadi kan kita sudah sampaikan ke pemirsa kalau hari ini kita mau membahas tentang tips nih pernikahan menjadi momen tak terlupakan dan hikmat juga spektakuler. Karena kan sesuai pengalaman Mbak Dian ya. Mbak Dian bisa cerita nggak bagaimana sih awal mulanya memilih bisnis wedding organizer ini? Awalnya tuh di majalah itu kan, keluar terus masuk lagi ke catering. Bukan catering, sebenarnya sih resto dia dulunya, kayak food court gitu. Sampai di terakhir itu aku bilang ke ownernya, Pak, kita bikin catering deh, tapi bukan waktu itu karena sempat ngerjain pabrik kan. Wah, kayaknya kalau pabrik aku jam 3 pagi dihubungin, wah repot deh gitu kan. Mikir kayaknya kalau event kayak seru deh gitu kan. Makanya akhirnya coba kita bikin wedding Pak. Karena kan uang wedding itu kan cepet ya di depan kan. Nah dari situ terpikirlah, dari situ ngerjain cuma satu wedding sih di tempat kerja aku. Terus sampai akhirnya aku keluar, terus akhirnya nggak lama aku bikin sendiri gitu. Itu pun gara-garanya teman aku mau nikah, keliling ya, keliling vendor kok mahal-mahal. Sampai akhirnya akhirnya itu kita kerjain sendiri aja yuk gitu. Akhirnya dikerjakanlah sendiri Karena ada kesempatannya. ya, betul. Oke, karena ada kesempatan dan memang sudah ada pengalaman. Ya,
Jadinya langsung ya sabet. ya kapan lagi ya kan betul. Sempetan nggak datang 2 kali. Nah ini kenapa sih tertarik untuk membangun bisnis ini? Karena selain pengalaman tadi ya artinya. Ternyata sesimpel itu. Oh gitu. Karena kalau dulu mikirnya, kalau sekarang enggak. Ternyata masih perlu ini ya. Ya tetap kita harus upgrade sih. Maksudnya dari pengalaman, maksudnya kita harus juga belajar yang zaman now lah gitu. Kalau dulu kan kita nggak ada sosial media loh. Bener-bener yang emang dari teman-teman ya, dari mulut ke mulut, terus dari kalau sekarang sosmed pengaruhnya parah banget ya, kita juga harus belajar ke situ, harus mengembangkan juga ya. betul Kalau bisa bersaing. Oh iya, makanya ini lagi kayak kita harus merubah manajemen deh, kita harus ini deh, harus itu deh gitu, memang harus ngikutin zaman sih pada akhirnya. Nah ini menjalankan bisnis itu udah berapa lama Mbak? Hitungannya 12-13 tahun lah. Oh, lumayan. Jatuh bangunnya. Kalau dulu WO tuh ya, jangan kan nawarin WO, dililit juga enggak. Oh enggak, kita udah ada panitia keluarga. Jadi memang persaingannya juga luar biasa ya. Kalau sekarang iya, kalau dulu sih nggak terlalu masih kan saya masih besar lah. Iya, kalau dulu kan kita bersaingnya dengan panitia keluarga ya kan, dan mengenalkan WO itu susah-susah gampang gitu. Tapi sekarang orang udah pasti ke WO, gitu udah pasti ke WO, cuma memang harganya nggak make sense. Nah ini misalkan pasangan muda yang mau nikah, itu tahapannya bagaimana Mbak? Kalau sekarang searching itu adalah WO sama gedung. Untuk pertama, untuk Bogor ya, untuk Bogor. Kalau Bogor itu kan karena minimalis gedungnya, nggak terlalu banyak ketersediaan gedung. Makanya kadang-kadang ada beberapa klienku itu, Mbak, bulan ini gedungnya tanggal berapa aja yang kosong gitu, bukan berdasarkan ya semua hari baik gitu kan. Tapi jatuhnya, kita punya nih hari baik misalnya tanggal 1 gitu. Ternyata gedung-gedung ini yang ya kayak gitu, mau nggak mau kan pindah hari atau memang cari gedung yang memang kosong. Cuma kan sedangkan gedung di Bogor ini kan kita bisa hitung sama jari gitu loh, yang benar-benar bagus ya gitu. Dan sesuai dengan budget juga pasti ya kan, karena kan pengantin ini pasti mereka tuh maunya berkonsultasi di awal, baik masalah anggaran, kemudian bagaimana nanti visi preferensi dari si pasangan ini, kan mereka harus menyesuaikan anggaran. Iya, jadi awal. Nah kiat-kiatnya apa tuh Mbak sebagai wedding organizer? Kalau aku sebenarnya kalau kemarin itu kita ketemu adalah ngobrol di awal adalah kamu konsepnya seperti apa? Indoor outdoor, terus budgetnya udah pasti, karena kan kita juga harus berpikir dari situ ya. Kalau misalnya kamu memang budgetnya bagus, jadi kita juga kasih budget yang bagus. Tapi kalau misalnya budgetnya minimalis, ya udah berarti ngikutin vendornya dari kita, walaupun ada pilihan ya. Itu misalnya budget aku cuma punya 10 nih gitu, oh ya udah pilihan vendornya AB aja ya gitu. Tapi kalau kita budgetnya 15, kita bisa ABCD misalnya kayak gitu. Lebih ke pemilihan vendor gitu. Nah ini sesuai pengalamannya Mbak Dian, biasanya emang targetnya berapa sih untuk masalah budget ini, dari minimalis sampai kalau maksimal kan nggak perlu ini gitu kan. Kalau sekarang minimal 50 kali ya, udah bisa. Dengan berapa undangan kira-kira Mbak? Ya sekitar 250 sampai 300. Jadi memang si calon pengantin ini dilibatkan ya dalam pemilihan vendor pasti. Cuma untuk kayak dealing ke vendor sih memang itu udah termasuk di paket kita. Kita nggak ini sih. Cuma untuk pemilihan vendor, baju, dekornya kayak gimana, itu sih emang bisa langsung. Intinya wedding organizer ini adalah solving problem untuk si calon pengantin. Karena walaupun bagaimana pengantin kan maunya sesuai visi misinya dia kan. Sesuai dengan konsep, maunya kayak gimana kayak gitu. Baru kemarin bulan apa ya? 2 bulan atau 3 bulan yang lalu aku lupa. Itu tuh kita nyari tempat yang sesuai yang maunya pengantin. 3 bulan say. 3 bulan sampai segitu ya? Iya benar, 3 bulan kita sampai 3 bulan ya kalau nggak salah.
terus kita nyari nyari tempat itu sampai dari Depok, Cipinang, ke Bogor, ujung-ujungnya apa? Keradenan. Ya tapi memang kalau tes itu susah ya. Oh, Kita iya. memang harus gini, intinya sabar juga ya Iya. jadi wedding Jadi organizer. kita tuh udah Jadi kalau berdasarkan pengalaman Mbak ini, apa sih kendala misalkan konsultasi antara si pasangan dengan wedding organizer? Biasa kendalanya apa Mbak? kalau kendala yang banyak sih sebenarnya lebih kepada keinginan calon pengantin, orang tua. Oh, oke. Justru dari internal mereka sendiri Iya. ya. Oh. Seringan adalah si pengantin, aku maunya kayak gini, tapi mertua aku atau nggak mama aku pengennya gini. Jadi kita jadi jalan tengahnya ya, kayak gitu. Iya. Tetap ya ambil jalan tengah. Iya, karena kan ya namanya kita baru mulai, mereka lah baru mulai kan nggak mungkin dimulai dengan konflik kan, gitu. Itu tuh boleh banget. Organizer ini memang harus cepat tanggap ya. Iya. Sampai ada kejadian nikah Ada. nggak jadi ya? Tapi jadi. Memang kendala-kendala itu kan kadang-kadang timbul tuh di luar ekspektasi ya. Sorry nih, kalau wedding itu bekerja sama dengan vendor untuk mengatasi force majeure kayak begitu, itu ada asuransi nggak sih Mbak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak Jadi ada, itu karena memang masalah per gedung. event ya. Oh memang kesalahan gedung. Jadi penjaminnya adalah si vendor-vendor. Iya, si gedung. Oh iya. Apa ya? Ya misalkan kayak gitu kan berarti Iya. si gedungnya. Untuk pengaturan tampilannya gimana sih Mbak? Ya tergantung dari dia lamanya booking ya. Misalnya, ternyata kalau 3 bulan lagi itu agak cepet tuh. Gitu. Jadi kita harus fitting pertama, fitting 2 sampai dengan fitting ketiga. Itu biasanya jarang ada fitting ke-4 ke-5 sih. Biasanya fitting itu ketiga 3 kali. Jadi fitting pertama itu mencari baju yang memang cocok, yang sesuai yang dia mau. Terus kedua fitting yang bareng sama orang tua segala macam. Yang ketiga last fitting itu H-7 sih biasanya. Apakah badannya sesuai, apa badannya mengecil, membesar gitu. Jadi pengaturannya memang harus step by step. Iya. Tapi mungkin nggak nih misalkan kan tadi Mbak Dian bilang kan 3 bulan. Gimana kalau misalnya dia maunya dalam 1 minggu gitu dia mau bikin acara itu mungkin nggak untuk WL sendiri? Kalau seminggu aku belum pernah. Oh, belum pernah. Tapi kalau sebulan setengah aku ada. Kita akhiri pembicaraan kita dengan tema tadi. Mbak Dian bisa membagikan atau informasi kepada pemirsa bagaimana sih tips pernikahan tadi? Buat pengantin sih cari yang terbaik. Kadang vendor itu kan menjual pasti manis-manis lah, banget aku. Terus yang kedua mikirin budget. Jangan habis pada saat pernikahan. Kita harus pikirin lagi after married itu kebutuhannya lebih banyak. Welcome to the jungle ya. Bukan the end the world lah, lebih benar-benar kayak starting a new world lah, ya kan. Benar-benar kalau orang life begin of 40 misalnya, enggak, aku hidup setelah menikah. Starting from married ya. Ya, karena emang benar-benar dulu nggak mikirin banyak, ternyata sekarang udah banyak yang dipikirin. Bayar listrik, bayar air, mahal say. Itu buat yang menikah. Terus cari vendor yang memang senyaman mungkin sih. Karena terlepas mau semahal apapun kalau nggak nyaman juga percuma ya. Mau semurah apapun kalau nggak nyaman ya susah juga gitu sih. Cari yang enak diajak ngobrol, diajak konsultasi segala macam, itu juga ngaruh. Gitu. Yang kelima aku bingung sih ya, intinya adalah cari yang memang sesuai dengan budget, track recordnya, dan dia harus mikirin, maksudnya harus mengobrol bersama untuk oh ya budget aku segini, oh targetannya segini masih bisa menyesuaikan ya betul. Supaya acaranya lebih betul. Karena harus mengikuti konsepnya klien kan, itu sesuai nggak konsepnya gitu. Kalau misalnya memang konsepnya sesuai, budgetnya sesuai ya nggak apa-apa, bagus kok gitu. Cari dulu. Kadang apa yang menurut orang tua, udah nih orang tua udah rekomen
ternyata kan si anaknya juga nggak mau, aku pengen yang lain kayak gitu tuh juga banyak juga gitu. Jadi intinya Makanya wedding organizer itu dengan calon pengantin atau calon mempelai itu mereka harus bekerja sama. Iya, Dan betul. akan terjadi pernikahan atau momen pernikahan yang terlupakan itu pada saat saling berkontribusi Betul. antara WO dan betul calon pengantin. Betul Ya kan? sekali. Iya karena kalau pernikahan sekarang saya lihat lebih modern ya. Iya. Begitu ada musik-musik apa Betul, nggak terlalu kaku ya. betul. Dan lebih banyak konsepsi anak dibanding orang tua. Kalau dulu kan si anak ngikutin orang tua ya. Kalau sekarang tuh benar-benar ngikutin si anak, maunya si anak karena memang momennya si anak kan. Gitu. Jadi pesan dan kesan untuk pemirsa channel apa nih? Untuk bagi yang mau menggunakan wedding organizer. Carilah yang terbaik ya. Masih kalau misalnya waktu kamu masih banyak, searching dulu aja. Tuh. Oke. Dan pilihlah saya. Oh salah ya. Dan jangan lupa nonton channel Di Leni Channel ya. ya, sorry. Oke, pemirsa channel, demikian perbincangan saya dengan Dian Novita, salah satu founder wedding organizer, My Wedding Organizer. Saya pamit undur diri, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like channel. komen Oh di salah. Leni Channel ya. Iya. Pemirsa, saya pamit undur diri. Demikian perbincangan saya dengan Dian Novita. Salam di Leni Channel, sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.